Jin punya beragam tugas untuk menghasut manusia agar melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain manusia, Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan makhluk lain yang juga menghuni bumi. Salah satunya adalah jin. Ada beberapa jin yang beserta tugasnya di bumi yang harus diimani sebagai bentuk keyakinan kepada yang gaib yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam studi berjudul Jin dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis, disimpulkan bahwa jin sama seperti manusia, yakni berakal dan juga mempunyai keinginan. Hal yang membedakannya dengan manusia adalah jin tidak memiliki tubuh. Oleh karena itu, jin tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya kecuali menjelma dalam bentuk lain. Ini karena jin dapat mengubah dirinya dalam bentuk yang diinginkan. Jin dalam pandangan Islam berasal dari kata jannah yang berarti tersembunyi atau tidak terlihat. Jin adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang sangat panas. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Hal ini juga mendapat penjelasan dengan dalil dari Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api yang berkobar, dan ada manusia dari tanah sebagaimana yang telah dijelaskan kepadamu." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Tugas penciptaan jin yang utama adalah membisikkan bisikan jahat ke dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia." Quran Surat An-Nas ayat 4-6. Selain itu, ada beberapa jenis jin yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Hal ini didasarkan pada hadis dari Jabir ibn Nafir dari Abi Salabah Al-Khunsa radhiyallahu anhu bahwasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jin terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah jin yang mempunyai sayap dan dapat terbang di udara. Kelompok kedua terdiri dari jin yang berbentuk ular dan anjing. Sedang kelompok ketiga adalah yang bisa berubah menjadi bentuk dirinya." Hadis riwayat Baihaqi. Ada beberapa golongan jin yang merujuk pada hadis. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, jin bersayap. Jenis jin ini mampu terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam kisah Nabi Sulaiman, jin inilah yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman, negeri Sabah, ke Baitul Maqdis. Yang kedua, jin berbentuk ular. Menurut sebuah riwayat, tidak sedikit ular yang sejatinya adalah jin, dan tidak sedikit pula yang merupakan penjelmaan dari jin. Menurut hadis, ada 2 jenis ular yang harus dibunuh karena dapat mengubah bentuk dirinya ke dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, jin berbentuk anjing. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk membunuh anjing karena termasuk golongan jin atau duplikat jin. Namun, riwayat ini dihapus. Setelah itu, Rasulullah SAW melarang umat muslim membunuh anjing kecuali yang berwarna hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya, sebab anjing ini adalah setan. Yang keempat, jin berbentuk kucing. Golongan atau jenis jin yang dapat menjelma bentuk hewan tidak hanya dalam rupa anjing, tapi juga kucing. Kucing jelmaan jin ini akan terlihat indah atau berwarna putih dan merupakan jin perempuan. Adapun kucing hitam biasanya adalah setan. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam. Sebab warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya, termasuk di dalamnya kekuatan panas. Yang kelima, jin yang dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk ini memungkinkan jin menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Namun, tidak semua jenis jin dapat melakukan hal ini. Hanya beberapa jenis jin saja yang memiliki kemampuan seperti ini, yaitu jin ifrit, jin al-marid, dan setan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini. Keduanya saling hidup berdampingan.
Jenis jin yang berada di sekitar manusia begitu beragam dan memiliki tugas masing-masing untuk mengganggu manusia agar melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, jin wasnan, membuat manusia mengantuk saat ibadah. Jin ini ditugaskan untuk membuat mengantuk. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menenangkan saraf, terutama pada daerah mata. Orang yang menjadi target jin wasnan yaitu orang-orang yang akan melakukan perbuatan baik seperti beribadah atau belajar. Kedua, jin dasim, menghancurkan rumah tangga. Tugasnya sangat disukai oleh Raja Jin, yakni membuat rumah tangga hancur dan akhirnya bercerai. Jin ini memiliki tugas lain, yaitu membuat manusia menyia-nyiakan makanan dan selalu ingin makan walaupun tidak merasa lapar. Yang ketiga, jin khanzab, membuat manusia menunda ibadah. Dalam pandangan Islam, jenis jin ini diyakini dapat membuat umat muslim menunda sholat, bahkan bisa sampai meninggalkan ibadahnya. Selain itu, jin khanzab pun dapat membuat seseorang dengan cepat melakukan tindakan buruk. Yang keempat, jin wahlan, membuat selalu ragu dan was-was. Jika seseorang diliputi rasa ragu dan was-was, maka ada kemungkinan orang tersebut sedang terkena kekuatan dari jin wahlan. Jenis jin ini biasanya suka membisikkan sesuatu yang menyebabkan rasa ragu sering muncul tiba-tiba. Yang kelima, jin zalanbur, membuat manusia boros. Tak sedikit manusia yang suka hidup boros. Hal tersebut membuat jin zalabur berhasil menjalankan tugasnya. Jin zalanbur adalah jenis jin yang bertugas membuat manusia hidup boros, padahal boros adalah sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, jin tibir, menghasut emosi manusia. Jin ini memiliki tugas untuk menghasut manusia menjadi mudah emosi. Seseorang yang terkena hasutan jenis jin ini ditandai dengan mudah tersulut emosi dan amarahnya. Selain itu, jin tibir juga sering menghasut manusia untuk melakukan kemaksiatan dan membuat perpecahan antar manusia. Yang ketujuh, jin awar, menghasut seseorang mengikuti hawa nafsu. Jin ini memiliki kekuatan untuk menghasut seseorang mengikuti hawa nafsunya. Biasanya, jenis jin ini menggoda para pemuda yang sedang jatuh cinta dengan meniupkan suasana meningkatkan nafsu. 8. Jin Mas'ud, mengadu domba manusia. Di bangsa jin, ada Mas'ud yang bertugas mengadu domba agar manusia saling curiga dan akhirnya saling membenci. Jenis jin ini biasanya suka mengadu domba hal kecil maupun hal besar. 9. Jin abiyad, menggoda iman. Seseorang yang sudah memiliki iman kuat pun masih sering digoda agar keimanannya runtuh. Mereka digoda oleh jin abiyad yang memiliki kemampuan untuk mengganggu pemuka agama. 10. Jin sabru, menghasut manusia untuk berbuat maksiat. Jin ini sangat dekat dan erat pada manusia. Ia menetap di saluran darah manusia. Jin ini bertugas menghasut manusia dari dalam dengan mempermudah saraf manusia untuk melakukan maksiat dan menerima bisikan dan rangsangan dari jin luar. Dengan mengetahui jenis jin berdasarkan golongan beserta tugasnya, diharapkan akan meningkatkan keimanan dan juga menghindari hasutan dari makhluk halus tersebut. Semoga kita semua terhindar dari godaan segala jenis jin yang ada dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.